Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Deviana. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan sebagai suatu sistem. Apa sih itu pendidikan sebagai suatu sistem? Sebelum itu, kita harus tahu apa itu pendidikan. Pendidikan menurut Nelson Mandela adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Lalu, apa itu sistem? Sistem berasal dari bahasa Yunani atau sistema. Adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Adapun sistem menurut Soeharjo, yaitu kesatuan fungsional daripada unsur-unsur yang ada untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar agar para pelajar dididik secara aktif dalam mengembangkan potensi dirinya yang diperlukan untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Maka dari itu, pendidikan sebagai suatu sistem adalah suatu komponen yang saling berhubungan secara teratur dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar pelajar tersebut dapat secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya yang diperlukan untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Di mana konsep pendidikan sebagai suatu sistem adalah kemajuan di masa depan. Oleh karena itu, sistem di dalam pendidikan itu sangat penting. Selanjutnya, yang ingin kita bahas yaitu mengenai komponen-komponen pendidikan, di mana komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Adapun komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya, atau ada atau tidaknya proses pendidikan. Apa saja komponen-komponen pendidikan? Komponen-komponen pendidikan diantaranya tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, alat dan fasilitas pendidikan, metode pendidikan, materi pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan suatu hal yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan melalui suatu sistem pendidikan. Tujuan ini menanamkan sistem norma tingkah laku, perbuatan manusia yang didasarkan pada dasar-dasar filsafat yang dijunjung oleh lembaga pendidikan dan pendidik dalam suatu masyarakat. Peserta didik. Peserta didik tidak hanya berpacu pada anak sekolah saja, namun saat ini orang dewasa pun termasuk dalam peserta didik. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan kemampuan atau potensi dalam dirinya melalui proses pembelajaran yang disediakan oleh lembaga pendidikan. Pendidik. Pendidik tidak hanya di sekolah saja, tetapi di luar sekolah juga terdapat pendidik, seperti guru sebagai pendidik dalam lembaga sekolah, orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga, pemimpin masyarakat sebagai pendidik dalam lingkungan masyarakat. Alat dan fasilitas pendidikan. Dengan adanya alat dan fasilitas pendidikan, maka pendidikan pun bisa berlangsung dengan baik dan tujuan daripada pendidikan pun bisa tercapai. Metode pendidikan. Metode pendidikan bertujuan agar pendidikan bisa tercapai dengan baik. Adapun macam-macam metode pendidikan. Pertama, metode diktatoral. Bersumber dari teori empiris yang menyatakan bahwa perkembangan manusia semata-mata ditentukan oleh faktor di luar manusia. Kedua, metode liberal. Bersumber dari pendirian naturalisme yang berpendapat bahwa perkembangan manusia itu sebagian besar ditentukan oleh kekuatan dari dalam yang secara wajar atau kuadrat ada pada diri manusia. Ketiga, metode demokratis. Bersumber dari teori konvergensi yang mengatakan bahwa perkembangan manusia itu tergantung pada faktor dari dalam dan dari luar. Materi pendidikan. Isi pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pendidikan, karena untuk mencapai tujuan pendidikan perlu disampaikan kepada peserta didik. Lingkungan pendidikan.
Lingkungan pendidikan meliputi segala segi kehidupan atau kebudayaan. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak membatasi pendidikan pada sekolah saja. Selanjutnya, urgensi pendidikan dan tripusat pendidikan. Urgensi pendidikan yaitu pendidikan selalu berkembang dan selalu dihadapkan pada perubahan zaman. Untuk itu, pendidikan di masyarakat mengikuti perubahan dan kebutuhan masyarakat. Tripusat pendidikan. Istilah tripusat pendidikan dipopulerkan oleh Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Istilah ini menerangkan bahwa pendidikan berlangsung di 3 lingkungan, baik keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sekian video dari saya. Semoga apa yang telah dijelaskan dapat kita pelajari bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.